Wanita mudah tertipu karena mempercayai orang asing. Di penjara langsung di ruang bawah tanah yang gelap. Pria itu memukulinya seperti orang gila selama 2 jam. Rasanya sakit sekali, bahkan ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya jiwaku hendak meninggalkan ragaku, tapi mimpi buruk baru saja dimulai. Pria itu berjalan perlahan dengan belati. Прости, пожалуйста. Я поняла. Посторонних в твоем доме. 为了能活下去， Wanita juga berjuang. Ia terbaring di tanah seperti binatang, memeluk kaki pria, dan itu adalah ciuman besar. Memohon untuk hidup. Rela melakukan apa saja. Akibatnya pria ini tak berniat membunuhnya secara langsung. Yang ia inginkan adalah wanita mati perlahan dalam kesakitan. Setelah pria itu pergi, wanita itu panik. Sampai kau tak lari lagi, kau akan benar-benar menjelaskannya di sini. Maka ia mulai mengobrak-abrik rumah mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kerja keras membuahkan hasil. Akhirnya ia menemukan batang baja di bawah kasur. Tapi lama ia mengutak-atik pintu dengan batang baja. Dan pintu itu tak bergeming. Ini seperti kemarau. Saat itu, langkah kaki pria itu berbunyi. Wanita itu sangat ketakutan sehingga ia segera mengemasi barang-barangnya. Berpura-pura tak terjadi apa-apa, tapi pria itu sepertinya masih merasakan ada yang tak beres. Peringatkan dia dengan dingin, jika kau berani melarikan diri, hari ini tahun depan akan menjadi hari jadimu. Wanita itu sangat ketakutan sehingga ia berjongkok tepat di sudut. Air mata berputar-putar di mata. Tubuh gemetaran seperti saringan. Tiba-tiba, sistem keamanan pria itu terbayang. Ternyata sebuah mobil masuk ke rumahnya. Ternyata 2 petugas polisi. Mereka kesini untuk menyelidiki penghilangan, tapi apa? Mereka tak menyelidiki wanita yang baru saja ditahan. Karena ada korban lain di rumah pria itu. Polisi mengajukan beberapa pertanyaan sederhana dan pergi. Pada saat yang sama, wanita itu terus mencari cara untuk melarikan diri, dan ia melihat celah di atas pintu. Punya ide. Aku mengambil baskom air dan terjebak di celah. Bungkam keras. Pintu benar-benar terbuka. Ia cepat-cepat menahan napas. Dengan hati-hati meraba-raba keluar masuk. Itu berakhir di ruangan lain. Ia melihat pemandangan yang membuatnya ambruk langsung. Dan ia mundur seperti orang gila. Hanya ada satu pikiran di mataku. Cepatlah melarikan diri dari api penyucian di bumi ini. Baru saja tiba di depan pintu, pria itu tiba-tiba turun. Dan pintu tempat ia ditahan barusan tak sengaja terkunci. Ia tak bisa menahannya. Terpaksa bersembunyi di ruangan menakutkan itu. Lalu pria itu masuk. Maka ia datang untuk memotong-motong mayat itu. Dan tubuh itu adalah korban wanita yang baru datang polisi untuk menyelidikinya. Wanita itu melihat pemandangan menakutkan ini. Tubuhku gemetaran. Kupikir semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Jika terus seperti ini, kau pasti akan ketahuan. Maka ia berusaha menyelinap pergi saat pria itu sedang mencuci tangan. Tapi begitu ia berdiri, ia terkena pantulan cermin. Dengan tergesa-gesa, ia cepat-cepat menghentikan pria itu dengan ranjang rumah sakit. Lalu ia mengambil kunci dan mengunci pintu. Ia berpikir pria itu tak akan bisa keluar kali ini. Aku tak pernah menduganya. Pria itu punya kunci cadangan. Wanita tak berani tinggal selama setengah detik. Terburu-buru masuk hutan seperti orang gila. Tapi bagaimana ia bisa berlari lebih cepat dari mobil roda 4? Akhirnya tersengat listrik di rumah telantar. Tapi inilah yang aneh. Ketika seorang wanita bangun, pria itu tak menabraknya maupun membunuhnya. Sebagai gantinya aku membelikannya gaun baru. Makan malam dengan cahaya lilin juga diatur. Шикарно выглядишь. Пожалуйста, не стесняйся. Я это приготовил для тебя. Wanita tampak bingung. Aku bertanya-tanya dalam hati obat seperti apa yang dijual di labu pria itu. Jadi dia memanfaatkan kurangnya perhatian pria itu, diam-diam menyembunyikan garpu, lalu melihat kesempatan. Все твои намерения во взгляде, а мысли едва не на губах. 接下来，女人的脖子上被套上了铁链，彻底被控制住了。而男人拿着匕首慢慢走近，准备给她来个痛快。女人被吓得跪地求饶。 Dia juga melepas pakaiannya dengan santai dan berkata dia bersedia menggunakan tubuhnya. Pria itu benar-benar meletakkan pisau daging. 3 menit berlalu dengan cepat. Wanita menyelamatkan nyawanya dengan mengandalkan tubuhnya sendiri. Dalam beberapa hari,
Pria itu mengarahkan pandangannya pada target baru. Dia merusak mobil wanita lain, tunggu sampai wanita itu menyalakan mobil dan pergi. Mobil mogok di jalan sesuai harapan. Kemudian pria itu berpura-pura menjadi pria baik dan lewat. Dikatakan membawanya ke jalan untuk mencari mekanik. Dan wanita berambut kuning itu bingung dengan pria tampan dan serba bisa itu. Dia masuk ke mobil tanpa ragu. Akibatnya, dia terpana oleh pria di tengah jalan. Ketika gadis berambut kuning itu bangun lagi, aku menemukan diriku terkunci di ruang bawah tanah yang dingin itu juga. Tangisannya membuat khawatir wanita di sebelah. Dia mengerti begitu dia mendengar bahwa seorang wanita lain telah diculik oleh seorang pria. Cepat hibur gadis berambut kuning itu, jangan takut, jangan takut. Aku punya kunci kamarku. Kamu bisa melarikan diri dengan itu. Mengatakan itu, dia menyerahkan kunci dari lubang yang kuat. Ternyata ketika dia sedang bermain-main dengan seorang pria, dia diam-diam mencuri kunci dari saku celananya. Tapi dia tidak berani melarikan diri lagi. Karena dia tahu jika dia tertangkap lagi, pria tidak akan pernah melepaskannya. Jadi dia menyematkan satu-satunya harapannya pada gadis berambut kuning yang baru saja tertangkap ini. Biarkan dia melarikan diri dan panggil polisi untuk menyelamatkan dirinya. Mengendap-endap keluar saat pria itu sedang berbelanja di mal dan berhasil menelepon polisi. Tak lama kemudian sejumlah besar polisi tiba di tempat kejadian. Mereka mengepung seluruh ruangan pria itu. Dia tahu dia tidak punya tempat untuk lari. Jadi saya mengambil senapan saya dan bersiap-siap untuk pergi. Tapi begitu dia keluar dari pintu, dia ditembak jatuh oleh polisi. Dan perempuan di ruang bawah tanah itu bernyanyi untuk mengantarnya pergi. Aku berpikir dalam hati bahwa kali ini sungguh tak ada harapan. Karena ia belum mengenal setan, gagal. Polisi datang untuk menyelamatkannya. Akhirnya ia keluar dari pintu yang dingin. Tapi karena sudah terlalu lama tak melihat matahari, ia pingsan di tempat. Setelahnya, perempuan berambut kuning itu datang ke rumah sakit untuk menjenguk perempuan yang telah menyelamatkannya. Syukurlah jika bukan karena perlawananmu yang berani lagi dan lagi. Kita berdua mungkin sudah terpotong-potong sejak dulu. Film ini juga berfungsi sebagai panggilan bangun untuk kita. Kau tak boleh mempercayai orang asing, terutama perempuan. Kau harus melindungi dirimu sendiri demi mempertahankan kebebasan dan kehidupan. Jangan biarkan momen mudah tertipu ditukar dengan kegelapan seumur hidup.